Selamat sore kami ucapkan kepada kita semua yang sudah bergabung kembali dengan Jemaat Fisdak dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada Kamis 27 Mei 2021. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita akan mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu pujian. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I hear those angels calling round. Keep in the middle of the road. There's a waiting there in the great big crowd. Keep in the middle of the road. I can see them standing round the big white gate. We must travel alone before it gets too late. For it ain't no use for to sit down and wait. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I ain't got time for to stop and talk. Keep in the middle of the road. Cause the road is rough and it's hard for to walk. Keep in the middle of the road. I'll fix my eye on the golden stair, and I'll keep on a-going till I get there. Cause my head am bound that crown for to wear. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu merdu yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Kita akan mulaikan acara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur lagi kepadamu. Engkau telah memimpin kami sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Kami tiba lagi pada sore atau malam, pagi di Indonesia dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan mulai acara ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Suci dari surga menjadi bagian kami masing-masing. Dimanapun kami berada yang dapat mengikuti acara ini, biarlah Roh Suci dari surga dapat menaungi hati dan pikiran kami sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu. Berkati juga pendeta muda Tulus Nenggolan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau bisa urapi dia dan dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang dia sudah siapkan seolah-olah Engkau yang dapat berbicara dengan dia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak saya di Sound of Several yang telah membawakan lagu yang begitu baik. Yang mengatakan tetaplah berjalan di tengah, di lurus, jalan lurus. Tidak usah lihat kanan, nggak usah lagi lihat ke kiri. Umat Tuhan itu menceritakan di dalam tulisan Roh Nubuat pada berjalan menuju ke surga itu. Jika kita lihat ke kanan, lihat ke kiri, dalam tulisan-tulisan permulaan, umat-umat Tuhan akan jatuh. Cukup hanya memandang terus ke depan.
lihat ke depan, lihat kepada juru selamat. Dan pelajaran kita pada malam hari ini, kita kembali mempelajari pelajaran yang begitu baik. Judulnya adalah mengingat hari Sabat. Mengingat hari Sabat. Ayat intinya terdapat Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengingat hari Sabat. Kita akan lihat pelajaran ini, namun sebelumnya saya ingin membawa kita semuanya melihat sebuah lagu. Lagu ini dibawakan di Tri-IBN dengan 2 orang artis bersama dengan paduan suara dari Andrews University. Kata-katanya seperti ini. Remember the Sabbath. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord command us to cease our toiling, and we obey, that we may know him and learn his patient ways. Keep it the Sabbath holy in all our days. So enter his temple with high thanksgiving. Worship the Lord and fill up this house with your voice ringing. Let them be heard, for we adore him and lift up heart in praise. Keeping the Sabbath holy in all of this. Kalau kita lihat kata-kata ini, ingatlah hari Sabat. Kapan kita ingat? 1 hari? 2 hari? All our days. Setiap hari. Kenapa kita harus mengingat hari Sabat? Karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan. Dan kita harus berhenti bekerja pada hari Sabat itu. Dan itulah yang kita percaya. Dan kalau kita percaya dan kita akan melihat apa yang kita lihat. Yang kita akan lihat adalah kekayaan kasih Tuhan. Setelah kita melihat kekayaan kasih Tuhan, kita masuk ke bait Allah. Kita masuk ke bait Allah. Setelah 1 minggu kita lewati, kita melihat bagaimana kekayaan kasih Tuhan kepada kita. Pada saat kita masuk ke dalam bait Allah, apa yang terjadi? Apa yang kita akan lakukan? Karena kita melihat Allah begitu mengasihi kita. Kita akan memuji Dia. Kita akan menyembah Dia. Dan kita akan mengisi rumah Tuhan dengan pujian yang kita sampaikan. Dan kita akan membiarkan orang akan melihat betapa kita memuji Tuhan karena Allah itu baik untuk kita. Dan kita akan mengangkat hati kita lebih dekat kepadanya. Pada kapan? Pada saat kita memelihara Sabat hari ke-7. Pada saat kita memelihara hari Sabat hari ke-7, kita akan pelihara seluruh kehidupan kita selama 1 minggu. Dan kita akan lihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi, kapan kita memelihara hari Sabat? Hanya 1 hari? Tidak. Kita memelihara hari Sabat, mengingat Sabat. Tidak hanya 1 hari, tapi 1 minggu. Makanya judulnya ini lagu, Remember the Sabbath. Kapan kita remember? Hanya hari Sabat itu aja kita remember? Tidak. Setiap hari kita harus remember Sabat.
Apa yang kita remember? Kasih Allah. Selama 6 hari lamanya Allah memberkati kita. Dan pada saat hari ke-7 kita menyembah. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Kita akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Lagu yang begitu baik. Lagu yang dapat kita hidupkan. Lagu yang luar biasa. Yang mengingatkan kita bahwa mengingat kasih Allah selama 1 minggu, 6 hari lamanya. Dan pada hari ke-7 kita akan masuk ke bait Allah dengan apa? Penuh dengan puji-pujian. Penuh dengan kegembiraan. Kita pasti menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Bukan dengan apa? Amarah, kesedihan. Sekarang kita masuk. Apa arti remember? Arti kata ingat dalam bahasa Inggrisnya adalah remember dan bahasa Ibraninya adalah zakar. Dan bagi para filsuf Yahudi, masa lalu ada di depan kita, tampak jelas di sana untuk dipelajari dan tumbuh. Masa depan ada di belakang kita, tak terlihat. Lihat, bagi ini pendeta Rantus selalu bilang, bagi orang filsafat Yudi, orang ahli-ahli filsafat Yudi, kalau mau lihat masa depan kita harus melihat, mengingat apa yang Tuhan telah pimpin di masa belakang. Remember. Jadi pada sahabat hari ke-7 kita remember apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah pimpin, apa yang Tuhan sudah berkati. Makanya pada saat seperti lagu tadi katakan pada saat kita masuk pada hari Sabat ke-7 kita akan memuji Tuhan. Kenapa yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan selama 6 hari. Dan kita akan melihat apa yang akan Tuhan perbuat di masa yang akan datang. Di sini katakan, kita perlu belajar dari sejarah yang ada di depan kita. Mengingat dan tidak melupakan adalah yang paling penting. Bagi orang Yahudi, mengingat itu sangat penting. Jadi kata remember itu, kata zakar itu adalah kata yang sangat penting bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena inilah yang ditekankan Allah. Kalau kita ingat kata remember the Sabbath, ingat hari Sabat. Yang dikatakan ingat hari Sabat di Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 sampai 11. Tuhan mengatakan, ingat aku adalah penciptaku. Aku adalah penciptamu. Aku yang melepaskanmu. Aku yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Kata remember itu mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang Allah telah perbuat kepadanya sehingga mereka bisa sampai di Gunung Sinai. Ingat, aku yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Jadi bagi para filsuf orang Yahudi mengatakan kata ingat itu sangat penting. Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat kepada mereka. Dan di sini katakan, ini saya ambil dari Google, apa kata arti ingat bagi orang bahasa Ibrani, katakan akhir tahun adalah saat yang menang. Akhir tahun adalah saat mengenang. Saatnya mengenang. Kami melihat kembali apa yang terjadi. Lihat, mereka bangsa Yahudi akan melihat apa yang terjadi di akhir tahun. Selama 1 tahun itu mereka akan lihat apa yang telah terjadi. Dan kami menantikan apa yang akan datang. Dengan apa yang telah terjadi, mereka melihat yang akan datang. Menantikan apa yang datang. Mereka mempersiapkan diri apa yang akan datang. Dengan apa yang terjadi. Kata remember adalah sangat penting bagi orang Yahudi. Karena apa? Inilah yang dapat menuntun mereka terus
melihat masa yang akan datang. Karena melihat tuntunan Tuhan di masa yang lalu, itulah yang dapat membuat mereka berjalan terus. Dan hal yang sama semestinya menjadi pegangan bagi kita. Remember, ingat. Apa yang kita perlu ingat? Ingat apa yang Tuhan sudah perbuat kepada kita. Kalau dikatakan remember the Sabbath, ingat hari Sabat, ingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita sampai saat ini. Saya dan saudara dapat bertemu pada saat hari ini bukan karena, saya selalu katakan, bukan karena kita bisa dan layak untuk bertemu. Ini semua karena seizin Tuhan. Karena perlindungan dan penjagaan Tuhan yang begitu luar biasa, kita masih hidup sampai saat ini. Apakah Anda pernah bayangkan pada saat kita tidur malam hari ini dan besok pagi tidak bangun lagi? Apakah kita pernah pikirkan pada saat kita beristirahat dan besok kita tidak akan pernah bangun-bangun lagi? Dan atau pada saat kita mau tidur kita sudah tidak mau bangun lagi? Kita tidak pernah pikirkan seperti itu. Kita selalu berpikir, besok pagi kita akan melakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Tapi kalau kita mempelajari pada malam hari ini, ingat hari Sabat, ingat kita hidup sampai saat ini karena Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan hidup kita. Banyak di dunia ini orang yang tidak mengingat itu. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat tidur, bangun, besoknya tidak bernyawa lagi. Apa yang bisa diperbuat? Tidak ada. Semua sampai saat ini kita dapat bertemu. Karena masih adalah perlindungan Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kita semua. Dan orang Yahudi tahu itu. Orang Israel tahu itu. Ingat. Ingat hari Sabat, artinya ingat Tuhan yang memberikan hari Sabat itu, yang memberi kita hidup sampai saat ini. Kita masuk ke pelajarannya, hukum Allah di Sinai, Keluaran 20. Kenapa sampai sih Tuhan menurunkan lagi hukum hari Sabat di Sinai? Allah ingin memproklamirkan hari Sabat di Sinai. Kenapa? Ada alasannya. Allah sudah memberikan padahal Allah sudah memberikan di Kejadian 2, Kejadian 6, Keluaran 16. Kenapa harus di Keluaran 20 Allah menurunkannya di Sinai secara resmi? Kenapa? Supaya tidak ada lagi yang dapat menentang. Itu hanya hukum yang diceritakan. Tidak Allah yang langsung bicara. Namun pada saat di Keluaran 20, Allah yang langsung menyatakan hukum keempat itu. Allah yang memproklamirkan. Saudara tahu, kita semua tahu, orang Indonesia sangat tahu, bahwa kita punya kemerdekaan, orang Indonesia punya kemerdekaan adalah 17 Agustus tahun 1945. Namun, bagi negara Belanda, kemerdekaan kita adalah tahun 1949. Tahun 1949, waktu pemerintahan Belanda menyerahkan kemerdekaan Indonesia di atas konferensi meja bundar. Mereka hanya mengakui di situ. Sejak dari situ adalah kemerdekaan Indonesia. Nah, bagi orang Indonesia tahun 1945. Nah, apa hubungannya dengan ini? Pada saat Allah menyatakan itu di Taman Eden, diceritakan, seringkali banyak counter attack dari yang lainnya. Namun pada saat Allah menyatakan secara resmi, memproklamirkan di Gunung Sinai, 10 hukum itu, Allah memproklamirkan 10 hukum itu. Tidak ada lagi yang dapat menentang. Siapapun, biarpun itu manusia, ini Allah yang langsung menyatakan hukum hari Sabat, hari ke-7.
Allah yang memproklamirkan. Allah yang menyatakan. Jadi pada saat Allah yang menyatakan itu, siapapun yang menentang itu, bukan lagi menentang orang yang menyatakan pekabaran itu. Bukan lagi menyatakan doktrin gereja itu, tapi yang ditentang adalah Allah sendiri. Allah yang memproklamirkan itu di Gunung Sinai. Dan Allah juga mau Israel ingat bahwa dialah yang memberikan kelepasan dari Mesir. Keluaran 19 ayat 4. Allah, kembali saya tekankan, Allah mau Israel ingat. Pada di Keluaran 16 sudah dibilang, aku Tuhanmu yang membebaskanmu. Tapi di Keluaran 19, Keluaran 20 khususnya, Allah juga kembali lagi mengucapkan hukum keempat di sana. Kenapa? Supaya mereka tahu, akulah yang melepaskan engkau dari tanah Mesir. Akulah Tuhan, bukan Firaun, bukan dewa Mesir, bukan Farao, bukan Firaun. Akulah Tuhan yang lebih hebat dari Mesir. Dan apa yang aku telah perbuat kepada Mesir, kalian lihat. Dewa-dewa Mesir tidak dapat berbuat apa-apa. Aku lebih kuat. Dan aku saat ini memproklamirkan kepada kalian kemerdekaan kalian. Di atas Gunung Sinai, Allah memproklamirkan itu. Allah menyatakan itu ke orang Israel. Akulah Tuhan yang melepaskan kalian dari tangan Mesir. Allah mau Israel juga menyadari Allah adalah pemilik dunia ini. Akulah pencipta, akulah pemilik dunia ini. Keluaran 19 ayat 5. Dan Allah mau menjadikan Israel kerajaan keimamatan. Keluaran 19 ayat 6. Aplikasinya apa pada saat ini? Allah juga memproklamirkan hari Sabat. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk kita. Untuk apa? Supaya orang-orang Israel rohani mengingat dialah dia yang telah melepaskan kita semua daripada dosa-dosa dunia. Penjajahan, perbudakan dosa dunia. Kenapa Allah harus memproklamirkan hukum keempat di Gunung Sinai? Allah juga mau Israel rohani menyadari bahwa Allah adalah pemilik dunia ini. Sebagaimana khotbah saya pada hari Sabat kemarin, Allah itu saat ini, yaitu Yesus Kristus pada saat ini di Ka'bah sedang bekerja keras untuk kita. Bekerja keras untuk kita. Berdoa untuk kita, untuk keselamatan kita. Dia adalah pemilik dunia ini. Dia juga sebagai imam besar untuk menyelamatkan kita pada saat ini. Dan apalagi Allah mau menjadikan kita semua adalah kerajaan keimamatannya. Bukan hanya Israel badani, namun Israel rohani. Sebagaimana dikatakan di dalam 2 Petrus, engkaulah apa? Imamat yang kerajaan. Allah sebagai imam besar kita, pemimpin kita, Yesus Kristus pemimpin kita, raja kita. Dengan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita menerima proklamasi kemerdekaan kita, yaitu kapan? Hari Sabat, hari ke-7. Apa poinnya yang saya mau tekankan pada malam hari ini? Poinnya adalah ingat apa yang Allah telah perbuat kepada kita di pada masa lalu. Dan Tuhan akan melakukan hal yang sama di masa yang akan datang. Ingat hari Sabat, bukan bicara ingat harinya saja, tapi ingat Allah yang telah bekerja untuk kita. Ingat hari Sabat, bukan bicara tentang mengingat waktunya saja, tapi mengingat
apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yakinlah hal yang sama yang akan Tuhan perbuat di masa yang akan datang. Karena sebagaimana orang Israel dan orang Yahudi sampai saat ini, kata ingat itu sangat penting. Hal yang sama, kata ingat itu sangat penting bagi kita. Kenapa? Allah selalu mengingat kita. Dan kita pun semestinya selalu mengingat Tuhan kita. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari para pendeta senior di sini? Pendeta Alex Rantung, Pendeta Stephen Rantung, dan Pendeta Kasalia. Sudah. Bagus sekali. Thank you. That's very good. Thank you. Pendeta Kasalia. Ya, terima kasih. Sangat jelas, Pendeta. Memang kalau kita lihat di sekolah Sabat ini, Sabat itu kita harus ingat masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, masa depan. Nah, sekarang ini ramai sekali. Di Facebook orang taruh tanda 66 di dahi dan di tangan. Kenapa enggak ada tanda 7 di dahi? Ya kan, kalau kita lihat mereka. Itu tanda tidak kelihatan, karena Nyonya White katakan juga di dalam bukunya, ya, di dalam bukunya peristiwa-peristiwa akhir zaman, bahwa tidak akan dilihat itu. Beliau katakan begini, halaman 174. Dan ini menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar diberi tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Bukan saja manusia tidak boleh bekerja dengan tangan mereka. Ini artinya itu. Tanda di tangan itu berarti bukan boleh bekerja dengan tangan mereka pada hari Minggu, tetapi dengan pikiran mereka, maka mereka harus mengakui hari Minggu itu sebagai Sabat. Jadi, tanda ini ada di otak kita. Meterai itu ada di otak kita. Bukan di tangan atau di dahi. Isi otak kita itu. Nah, kalau kita belajar mengenai fungsi otak ini, maka frontal lobe ini atau cerebrum ini, dia punya fungsi. Ini otak yang ada di balik tulang dahi, ya, otak depan. Fungsinya ialah eksekutif, untuk berpikir. Itu yang sebabnya Tuhan katakan ingat, berpikir pakai otak, ya, dan merencanakan, mengorganisasikan. Jadi kita lihat di sini bahwa ingat ini tidak tertulis di luar di dahi, tapi ada di dalam otak. Itu berarti tanda tabiat atau meterai tabiat. Jadi kita harus ingat, dari tiap saat kita ingat, lama-lama menjadi tabiat. Dan kita laksanakan itu. Jadi saya sendiri heran kenapa banyak sekali kita percaya bahwa ada tanda. Memang ada tanda di tangan soal jual beli dan lain-lain. Tapi kalau mau bilang tanda di tangan dan di dahi, itu 666. Ya, hari Sabat juga ada di dahi. Tapi tidak ditaruh di luar dahi, di dalam otak. Sudah menjadi darah daging kebiasaan kita. Terima kasih. Terima kasih pendeta tambahannya. Ini mengingatkan saya kembali pelajaran kemarin, Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya sekali-sekali, tidak barang siapa membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Menaruh tanda pada Kain. Di dalam bahasa Inggrisnya mark. Kemarin kita sudah pelajari itu. Tak menaruh tanda kepada Kain. Kenapa ditaruh tanda kepada Kain? Siapa yang mau membunuh Kain akan dibalaskannya 7 kali lipat. Tapi apa yang terjadi? Allah sudah mau melindungi Kain. Namun Kain tidak menerima perlindungan Tuhan. Lalu Kain pergi di ayat 16.
pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dan apa yang Kain buat di dalam Kejadian 4 ayat 17, kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut anaknya. Mendirikan apa? Karena Tuhan sudah memberikan perlindungan, dia tolak, dia mau melindungi dirinya sendiri dengan cara membangun kota. Kota di dalam Alkitab prinsipnya membangun kota mau memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Apa yang terjadi terhadap kota itu? Kota itu di dalam Kejadian 4 ayat 24, sebab jikalau Kain dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 7 kali lipat, ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, dan akhirnya apa? Di kota itu penuh dengan kejahatan. Di kota itu penuh dengan kejahatan 7 kali lipat. 7 kali lipat lebih banyak dosa dia apa? Di kota itu. Kenapa? Karena dia menolak perlindungan Tuhan. Nah, tanda Tuhan ada di mana? Dikatakan di dahi. Tapi kenapa tanda Tuhan di dahi bisa Kain tolak? Kenapa tanda Tuhan yang ditaruh di dahi Kain bisa Kain tolak? Mestinya kalau sudah dicap, nggak bisa itu kan? Nggak bisa dicabut lagi. Kenapa bisa? Karena Allah tidak pernah memaksa. Dia mau melindungi. Dia mau menjaga. Tapi Kain apa? Menolak. Artinya, setiap tanda yang Allah buat, tanda Sabat tidak bisa Allah paksakan kepada kita. Tergantung kita. Kita mau memilih Tuhan atau tidak. Kita mau berada di dalam benderanya. Remember, makanya Tuhan juga bilang, tidak, kalian harus memelihara hari Sabat. Enggak, tapi dikatakan remember, ingat. Aku yang melindungi kalian, aku yang menjaga kalian. Kalau kalian melakukan selama kalian menuruti perintahku, menuruti hukum-hukumku di dalam Keluaran 19, aku akan memberikan apa? Berkat-berkat yang berlimpah karena aku pemilik dunia ini. Itu adalah janji Allah kepada orang Israel. Tapi Allah tidak memaksa. Diberikan pilihan. Namun nanti di akhir zaman ada yang berani memberikan tanda di tangan dan di dahi. Apa artinya? Di dahi artinya tidak dipaksa, di tangan dia dengan paksaan. Dengan paksaan. Allah tidak pernah memaksa, tapi yang penentang Allah akan memaksa. Tergantung kita. Kita akan setia kepada Allah atau tidak. Allah tidak memaksa, tapi dia mengatakan, ingat apa yang aku perbuat kepada engkau. Apa yang sudah kulakukan. Ingat penjagaanku, perlindunganku, berkat-berkat yang telah kuberikan. Ingat itu. Dan sampai saat ini, Tuhan masih melindungi kita. Tergantung kita langkah besok. Mau ikut Tuhan atau tidak. Allah tidak memaksa. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Pendeta Kausalia. Atau ada tambahan yang lainnya? Dari Pendeta Stephen Rantung. Sudah bagus, Tuhan. Pendeta, udah tulus. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Dek, ada pertanyaan, Dek? Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin saya akan kembalikan pada In. Terima kasih untuk pembahasannya yang begitu menarik. Baiklah, kita akan segera berpindah untuk doa dan kesaksian.
Mungkin ada hal-hal yang kita akan doakan atau kita saksikan, kami persilakan. Ada yang di Zoom yang kita akan doakan? Mungkin ada yang di Zoom? Kalau belum ada yang di Zoom, mungkin yang di live stream deh ada? Ada silent request dari Tante Alce Walean, keluarga Lalaki Senior, dan juga Kak Evi Angelo. Sama dari ada permintaan untuk didoakan dari Oma Granny. Katanya tolong doakan agar anak-anak cucu tetap setia. Oke. Sorry, ada tambahan lagi ada permintaan doa dari Marice Francina. Katanya tolong doakan anak dari pendeta Sulaiman Leokuna berkuliah di kampus di luar dan selalu menghadapi masalah karena komitmennya untuk tidak masuk kuliah pada hari Sabat dan selalu dipersulit. Jadi tolong doakan agar tetap dapat berkuliah dan dapat dipermudah dalam masalah hari Sabat. Anak dari pendeta Sulaiman Leokuna. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggok. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami, penjagaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami kembali dapat bertemu, mempelajari firman Tuhan, dan yang pelajaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengingat Engkau setiap hari, mengingat Engkau setiap hari. Sebagaimana Engkau telah memimpin kami setiap harinya. Mengingat penjagaan Engkau, mengingat perlindungan Engkau, sehingga kami pun dapat dikuatkan dan menyadari Allah yang Maha Kuasa itu selalu bersama-sama dengan kami. Allah yang mengasihi kami itu benar-benar selalu menjaga kami. Karena itu ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Tante Mika Risakota, dan juga Ronald Walean, dan juga kami mendoakan Om Joni kawan. Kami juga mendoakan Ed Mahon, dan juga Tante Jane Rondonu, Alden Shihotang, dan juga kami mendoakan Tante Meti Sangga. Ya Tuhan, pada saat ini, pada saat mereka hamba doakan, hamba nyatakan dalam doa, Engkau laut mereka semua ya Tuhan. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan, sehingga mereka pun dapat bersuka cita
memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Laura Woy dan Alden Shihota. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Kau menjamah hidup mereka, mengubahkan hidup mereka, memulihkan hidup mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Alce Walian dengan silent request-nya ya Tuhan. Dan Kak Evi Angel, Om, Opa, Oma, Lalaki senior ya Tuhan, dengan silent request-nya ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini, Engkau sedengkan telinga-Mu ya Tuhan. Dengarkan seruan hati mereka dan jawablah dengan kasih-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk para pendeta senior di sini yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Pendeta dan ibu dan keluarga Kasalia ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga, sehingga mereka pun dapat terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dapat menyatakan kepada umat-umat Tuhan bahwa Tuhan telah memberkati hidup mereka, dan mereka pun dapat menjadi suri teladan bagi seluruh umat Tuhan. Dan kami pun dapat memperoleh berkat melalui kesaksiannya. Hamba-Mu juga berdoa untuk pendeta dan ibu pendeta Alex Nanto, beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Berkat-Mu yang berlimpah akan menyertai mereka. Engkau dapat memberkati mereka Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan menguatkan kami umat-umat Tuhan kami. Dapat menjadi contoh bagi kami umat-umat Tuhan. Untuk terus mengasihi Tuhan. Sebagai mereka telah menyaksikan dalam kehidupan mereka bagi kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantum dan Ibu Pendeta beserta seluruh keluarga. Biarlah Engkau menambahkan kepadanya hikmat kebijaksanaan dari surga. Dan sehingga dia dapat mendorong kami umat-umat Tuhan untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadikan Tuhan menjadi gembala hidup kami. Hamba-Mu terus juga mendoakan ya Tuhan, Ibu Pendeta Sylvia Abutan yang pada saat ini, Ibu Sylvia Abutan yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah kasih Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah Engkau dapat memberikan kesembuhan, kekuatan yang berasal dari surga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk permohonan dari Tante Felsi Rongga. Dia mendoakan supaya orang sahabatnya yang dia kenal ya Tuhan, yaitu Tante Sian, supaya dia dapat terus Engkau ketuk hatinya. Engkau ketuk hatinya untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Mengingat Engkau dan melihat Engkau dalam kehidupannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak pendeta Salman Leokuma, yang pada saat ini dia sekolah di luar ya Tuhan. Biarlah tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi karena dia memilih untuk setia pada hari Sabat-Nya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan membuka jalan baginya, sehingga dia dapat menyelesaikan perkuliahannya karena kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang selalu bersama-sama kami. Khususnya Oma Grani yang selalu mendoakan anak-anak dan cucunya. Biarlah Engkau
memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka, memberikan keselamatan dan kekuatan, dan ingatkan mereka semua ya Tuhan, untuk selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Pendeta Paruntu yang sedang sakit. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan dia, melawat dia dan menguatkan dia. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pada saat ini maupun melalui live stream dan Zoom. Biarlah kami dapat dikuatkan. Kami dapat dikuatkan oleh firman Tuhan dan terus dapat berjalan lurus, tidak menengok ke kanan dan ke kiri, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami, yang saat ini menjadi imam besar kami yang akan segera kembali di awan-awan menjemput kami umat yang setia. Amin. Amin. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok malam. Dan besok malam kita akan, setelah acara pembahasan sekolah Sabat, kita akan mengadakan memorial service ya untuk keluarga Rotin Sulu Silitonga. Kita akan membuat setelah acara sekolah Sabat kita. Jadi sekitar jam 8.15 kita akan mulaikan dan kita semua dapat menghibur keluarga yang berduka. Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kita sudah masukkan dalam doa yang kami tidak sempat doakan pada malam ini, tim doa Jemaat Fisdak akan mendoakan dan kita akan selalu mendoakan permohonan doa saudara-saudara. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai kita berjumpa pada besok malam. Tuhan memberkati kita semua.